semuanya, kenalin namaku Rosa Yulia Anggreni atau kalian bisa panggil aku Rosa. Sekarang aku adalah mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Undip. Kalau kesibukannya sih sekarang paling lagi skripsi ya, karena mahasiswi akhir. Terus ada di magang juga, lagi magang sama beberapa organisasi aja sih. Itu aja, thank you. Halo teman-teman, kenalin nama aku Anastasia Betsy, biasa dipanggil Betsy. Aku adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Undip dan kesibukan aku saat ini kuliah sambil magang. Oke, kalau cara tetap aktif sih yang paling gampang mungkin kita tetap mendengarkan dosen ya selama kuliah. Karena kan kadang tuh kalau misalnya kita lagi kelas gitu, kadang kayak disambi kayak gitu ya. Walaupun aku pasti tetap ada sih waktu dimana aku kayak nyambi gitu. Tapi kalaupun gimana kalau kita mau aktif ya caranya adalah tetap memperhatikan dosen gitu selama di kelas. Jadi ketika dosen menjelaskan, itu kita tetap mendengarkan dan kita kalau bisa sih sambil nyatet juga ya supaya kita tahu gimana poin-poinnya. Karena semakin kita mendengarkan, semakin kita memperhatikan dosen tuh semakin ada banyak yang kita tanyain gitu loh, kalau biasanya itu aku. Nah tapi kalaupun misalnya nih kadang kalau misalnya aku lagi ada waktu dimana aku lagi nggak bisa mendengarkan secara maksimal gitu ya, lagi nggak bisa merhatiin secara maksimal, ada masanya kayak aku baca dulu materi sebelum hari H itu. Kayak biasanya kan udah ada dosen yang ngasih materinya, jadi aku baca dulu, baru ketika besok dijelasin itu aku baru nanya-nanya kayak gitu sih. Menurut aku, cara untuk aktif di kelas pas kuliah online, pertama harus dengerin dan nyimak apa yang dosennya jelasin. Terus jangan takut untuk nanya, tapi nanya bukan caper ya, tapi emang nanya pertanyaan yang berbobot dan yang emang relevan dengan materi hari itu. Selain itu, jangan takut juga dan jangan malu untuk jawab pertanyaan yang diajukan sama dosen. Dan jangan dibiasain kuliah sambil tidur atau sambil disambi ngapain, karena nanti kita akan terbiasa untuk nggak fokus dan jadi malas untuk aktif. Oke, jadi bener sih tadi tuh aku emang suka belajar gitu di rumah, ya nggak suka banget sih, kayak beberapa kali aku belajar gitu lah. Ada waktu dimana kayak aku belajar sendiri di rumah atau kadang juga baca buku. Malah justru selama pandemi ini tuh menjadi intensitasku membaca buku tuh jadi meningkat banget gitu, karena kan kita sering di rumah. Jadi aku sering belajar sendiri sama sering baca buku juga, jadi sering baca buku. Terus kalau belajar sama teman-teman juga sering sih, apalagi kalau misalnya mau ujian atau misalnya mau pitching, mau presentasi yang itu bentuknya kelompok, nah itu pasti aku akan belajar bareng tuh sama teman-teman, whether itu lewat Microsoft Teams atau lewat Zoom atau apapun. Yang penting kita bisa paham bareng-bareng dan bisa sharing bareng-bareng juga gitu sih. Kalau aku selama kuliah online lebih prefer belajar sendiri daripada sama teman. Kalau dulu pas masih offline aku suka sih belajar bareng teman, tapi emang harus belajar sendiri dulu. Jadi emang basically aku lebih suka belajar sendiri aja. Kalau untuk membangun hubungan sama dosen, mungkin aku bisa bagi jadi dua cara ya. Yang pertama, yang paling umum pastinya aktif di kelas gitu. Karena aku juga merasa ketika online ini kan kita jadi gak kelihatan ya sama dosen. Apalagi kalau misalnya kuliahnya offline, nah itu tuh makin banyak yang jadi lebih pasif gitu kuliahnya. Nah itulah saatnya kamu bisa menjadi spotlight kayak gitu. Bisa menjadi spotlight di depan dosen kamu dengan cara ya kamu aktif. Tapi juga harus diperhatikan juga ya. Diperhatikan juga bagaimana kamu aktifnya. Kalau misalnya terlalu mendominasi juga nggak baik sih. Tapi yang jelas kalau misalnya dosen bertanya ya kamu menjawab. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk bertanya ya kamu bertanya lah gitu. As simple as that sih sebenarnya kan. Jadi yang pertama ketika di kelas jadilah aktif ya gitu. Whether kamu bertanya atau kamu menanggapi pertanyaan dosen, itu bare minimum lah. Terus yang kedua bisa juga sebenarnya kalau misalnya di luar kelas tuh kamu bisa chat juga loh sama dosenmu. Misalnya nih kayak tadi ada waktu dimana kamu masih ada pertanyaan yang belum sempat kamu tanyain di kelas. Nah itu tuh kadang aku juga nanya ke dosen lagi gitu. Aku lewat chat. Nah di situ kan kalau misalnya kita lewat chat mungkin beliau akan lebih mengenal kitanya lebih plus gitu ya, karena kita udah aktif di kelas. Yang kedua kita juga chattingan sama beliau gitu. Jadi mungkin ada dua cara ya. Yang pertama bisa aktif di kelas absolutely, dan yang kedua bisa chattingan juga sama dosen, tapi ya dengan konteks yang jelas ya, misalnya bertanya atau misalnya mau mengklarifikasi. Oh, dan juga yang ketiga ada lagi sih, bisa juga kalian jadi counting ya. Itu jadi counting pasti kalian akan dikenal sama dosen kalian. Gitu sih kalau dari aku.
Menurut aku cara untuk membangun hubungan sama dosen dan mengenal sama dosen pas kuliah online ini adalah dengan aktif di kelas itu tadi. Karena selama kuliah online kan interaksi sama dosen itu sangat terbatas. Berarti menurutku cara utamanya ya lewat aktif di kelas, karena kalau misalnya di kelas kita nggak aktif, dosen udah nggak ketemu kita in person, dan dia juga nggak tahu kita siapa karena kita di kelas nggak pernah ngejawab pertanyaan dia, nggak pernah nanya juga. Iya, ikut organisasi. Apa aja? Sekarang ini ya? Iya. Sekarang ini ada Women Beyond, itu komunitas women empowerment gitu. Iya, itu komunitas women empowerment. Terus yang kedua ada 180 Degree Consulting Undip, sama yang ketiga aku baru aja di Kakak Asuh namanya. Kalau untuk kayak kerja di luar gitu gimana ada? Ada sih, sekarang lagi magang di IDN Times, itu kayak media gitu. Selama kuliah offline sih aku aktif di organisasi PRMK Visip Undip sama Paduan Suara Mahasiswa Visip Undip dan beberapa kegiatan kepanitiaan lainnya. Tapi semenjak kuliah online dan semenjak demis juga, aku lebih fokus ke akademik aja sama magang. Sekarang ini aku lagi magang Kampus Merdeka di sebuah edutech gitu namanya Pilih Jurusan. Media sosial yang sering aku gunakan untuk berorganisasi itu, kalau untuk chat, untuk kontak-kontakan itu biasanya lewat WhatsApp atau lewat Line gitu. Terus sering pakai Teams juga. Nah ini nih yang uniknya, karena dulu kan aku organisasinya paduan suara ya, choir. Nah aku tuh sebelumnya, dan emang biasanya kita kan latihan paduan suara itu kan secara offline gitu, ketemu langsung. Sejak online ini aku latihan lewat Teams. Itu bisa dibilang ada tantangan tersendiri, karena Teams itu kan ada pasti ada delay lah, terus suaranya jadi kayak suara agak cempreng atau putus-putus, jadi unik sih. Tapi ini bermanfaat banget karena ternyata media sosial kayak Teams, Zoom juga itu tuh bisa digunakan buat hal-hal yang tadinya tuh kita pikir nggak bisa gitu. Magangnya gimana? Kalau yang aku pakai untuk magang itu WhatsApp, Telegram, sama Zoom sih gitu. Biasanya kalau Zoom dipakainya untuk meeting, kalau WhatsApp untuk chat, telepon, segala macam gitu. Primernya WhatsApp sih. Jadi yang pertama sih untuk social media itu I use the Messenger app as well ya, untuk communicate sama teman-teman organisasi, teman-teman kuliah, ataupun juga teman-teman atau seniorku di magang gitu. Jadi aku pastinya menggunakan media sosial untuk Messenger ya, untuk komunikasi. Terus yang kedua juga pastinya media sosial tuh bisa aku gunakan juga nih untuk ikutin tren, karena tuh beberapa pekerjaanku di media sosial, di organisasi atau di tempat magang itu tuh harus menyesuaikan sama tren yang ada kan. Nah, jadi yang kedua media sosial juga sangat berguna sih pastinya untuk kita menganalisis atau mengikuti tren yang ada, supaya nanti konten-konten yang kita ciptakan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tuh lebih relate sama tren sekarang. Dan yang terakhir, kadang sosial media juga ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebagai project management tools, misalnya seperti Trello dan juga Monday, yang mana itu sangat berguna banget ketika kalian bekerja in a virtual condition kayak gitu sih. Menurut aku, organisasi yang aku ikutin dulu bikin aku belajar banyak hal banget, dan manfaatnya juga banyak, karena dari situ aku belajar gimana berorganisasi yang baik, terus belajar leadership juga, belajar manajemen waktu juga. Dan ini penting banget karena dulu kan bisa dibilang sibuk banget ya, tiap pulang kuliah harus langsung rapat, langsung latihan yang sampai malam. Jadi kalau manajemen waktu kita berantakan, ya kita bisa ngedrop juga, dan kerjaan-kerjaan lain tuh bisa keteteran gitu. Selain itu aku juga belajar untuk membangun relasi dan membangun jaringan dengan orang lain gitu. Ketemu berbagai macam orang di organisasi, dan gimana caranya bisa kerja bareng, kerja sama, bersinergi biar tujuan organisasi itu, tujuan bersama bisa tercapai gitu. Nah, sedangkan kalau di magang itu kan konteksnya lebih ke profesional ya. Jadi di situ aku benar-benar ngerasain gimana rasanya ada di dunia kerja yang sesungguhnya, ketemu sama orang-orang yang profesional beneran. Terlebih ini kan magang ketiga aku ya. Jadi aku udah
ngerasain 3 perusahaan yang berbeda. Aku harus belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan culture perusahaan dan culture orang-orang di dalamnya. Terus belajar juga untuk lebih tahu product knowledge dan apa visi misi perusahaan supaya aku tuh bisa menyesuaikan kinerja aku supaya bisa bermanfaat untuk perusahaan dan menyumbang hal yang positif untuk perusahaan dan tentunya untuk diri aku juga untuk pengembangan soft skill dan hard skill aku. Kadang sih emang exhausting ya kalau misalnya kita ikut banyak organisasi terus juga dibagi dengan kuliah atau yang lainnya. Kadang sih emang kita merasa exhausting, tapi balik lagi semua tuh ada positif sama negatifnya ya. Tapi aku jujur merasa lebih banyak positifnya karena aku tuh jadi tahu gitu loh apa yang harus aku lakukan, apa yang harus enggak aku lakukan, mana teman-teman yang bisa bantu aku, mana apa yang aku bisa bantu ke teman-teman aku. Jadi aku bisa ngerasain manfaat yang banyak banget sebenarnya dengan ikut organisasi, dengan ikut magang. Apalagi pertama dengan organisasi aku dapetin networking yang bener-bener bagus banget, terutama ketika aku di Women Beyond. Ketika aku di Women Beyond itu aku dapetin networking yang itu nggak aku dapetin ketika aku di Undip gitu, nggak aku dapetin di mana-mana lah. Dan semenjak aku ada di Women Beyond itu aku jadi develop banget, aku jadi lebih bisa menanamkan leadership, aku jadi lebih bisa kerja dengan efektif. Terus ya yang terpenting tadi sih ada koneksi di mana-mana. Terus sekarang bahkan semenjak aku ada di Women Beyond, aku bisa jadi presiden di organisasiku sendiri yaitu Wanakti Degree Consulting. And then aku juga bisa belajar nih tentang mungkin interview kerja lah atau CV yang bagus. Dan sekarang aku juga bisa dapetin beberapa tempat magang kayak gitu. Udah ada beberapa pengalaman magang dan terutama pengalaman magang itu juga tuh sangat bermanfaat banget sih karena kan biasanya mungkin kalau di organisasi kita cuman belajar tentang soft skill ya, walaupun mungkin ada beberapa yang hard skill. Tapi di tempat magang, ketika kamu jump into professional world ya, kamu akan belajar tentang hard skill kayak gitu. Dan yang terpenting juga kamu bisa mulai kamu bisa mulai masuk ke dunia profesional. Jadi nanti ketika kamu udah mulai masuk kerja ya, kamu nggak akan kaget karena kamu udah terbiasa untuk communicate with external stakeholder dengan orang-orang profesional dan juga terbiasa untuk bekerja dengan target maupun bekerja dengan secara profesional gitu sih. Alhamdulillah udah memuaskan. Menurut aku memuaskan karena aku menghargai hasil kerja aku sendiri, jadi memuaskan. Harus dong apresiasi diri sendiri. IPK-nya? IPK aku saat ini 3,91. Oke. Actually aku tuh selalu menjadwal kegiatanku tuh mungkin selama sehari ke depan atau bahkan seminggu atau bahkan sebulan ya gitu. Jadi I write down everything that I will do in my Google Calendar ya gitu, di Google Calendar atau kadang di sticky note, tapi yang pasti aku tulis tuh di Google Calendar. Jadi tuh aku udah merancang semua aktivitiku, merancang semua jadwalku tuh di Google Calendar. Even the smallest thing such as ngerjain tugas atau mungkin main bahkan itu tuh aku jadwalin gitu di Google Calendar. Jadi aku bisa mengimbangi antara semua jadwalku dan juga aku tuh orangnya nggak suka menunda-nunda sih. Jadi ketika misalnya ada kerjaan, aku langsung kerjain, aku langsung selesaikan supaya aku bisa langsung mengerjakan tugasku yang lain. Jadi yang pertama kuncinya adalah kalian harus selalu memanage, harus selalu organize jadwal kalian sebisa mungkin, sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya jangan procrastinate ya, jangan menunda-nunda. Jadi kalau misalnya ada tugas, ya udah langsung kerjain aja. Dan yang terakhir sih pastinya know your limit sih, karena kan pasti kalian kayak kadang ada orang yang FOMO atau terlalu oportunis, jadi kalian ngikutin semuanya ya. Nah itu aku dulu kayak gitu, tapi sekarang aku udah tahu gitu apa batasanku, jadi aku lebih bisa mengatur apa yang bisa aku lakukan dan apa yang nggak bisa aku lakukan, sehingga hidupku bisa jadi lebih balance kayak gitu sih. Kalau cara aku ngimbangin kegiatan akademik dan non akademik, kalau aku jujur lebih utamain akademik, jadi akademik dulu. Yang non akademik prinsipku adalah boleh sibuk tapi selama itu nggak mengganggu kegiatan akademik aku. Jadi aku harus tahu dulu pertama limit aku. Terus manajemen waktu itu penting banget. Aku harus tahu kapan waktunya aku ke kegiatan non akademik dan kapan juga aku harus fokus ke akademik. Terus kalau emang lagi hektik banget dan yang hektik juga sih, sehari-hari aku tuh selalu bikin to-do list untuk nge-list apa yang harus aku kerjain. Biasanya ini aku bikin malam sih buat besoknya gitu. Besok tuh harus ngerjain apa aja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi aku udah punya plan sendiri. Jadi nggak berantakan.